bahwa potensi pariwisata ternyata memberikan ruang ekonomi baru bagi masyarakat, apakah itu villa, apakah itu ekonomi kreatif, apakah itu homestay dan lain-lainnya. Namun ekses yang timbul perlu kita pikirkan. Apa itu? Terkait dengan glamping, terkait dengan penerapan aturan-aturan dan norma-norma masyarakat yang berlaku di Kabupaten Solok ini. Saya ingin menggali lebih jauh, apakah mungkin dilahirkan perda yang menyangkut tentang wisata halal. Karena kalau kita bicara wisata halal kan tidak mesti harus pakai cadar, tidak mesti harus yang agak-agak ekstrim, tetapi setidaknya memenuhi norma-norma syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel podcast Tendang Bebas Hafiz. Sore hari ini kita berada di Alan Panjang Resort, sebuah tempat wisata dan tempat penginapan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Saya Afni Hafiz hadir sebagai host dan didampingi oleh Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata, Ibu Aida Herlina. Kita akan berbicara banyak terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Solok. Sebelum kita memperkenalkan Ibu Aida lebih jauh, kita ingin mengulas sedikit terlebih dahulu tentang pariwisata di Kabupaten Solok. 3 tahun terakhir pasca COVID, pariwisata di Kabupaten Solok mengalami lonjakan pengunjung yang luar biasa. Terakhir data yang kita dapat dari pemerintah daerah Kabupaten Solok, 1,3 juta wisatawan masuk ke Kabupaten Solok. Ini sebuah ekspektasi yang menggembirakan bagi kita. Kehadiran pemerintah dirasa perlu. Kita pikir perlu kehadiran pemerintah di dunia pariwisata ini. Untuk itu mungkin kita coba kupas tuntas persoalan pariwisata di Kabupaten Solok dengan harapan ini memberikan edukasi, memberikan pengayaan baik kepada host maupun kepada publik yang ada di Kabupaten Solok. Nilin, tos dulu Nin. Selamat sore, Nilin. Sore, Papi. Seperti ulasan kita tadi, kita bicara persoalan pariwisata. Data kita menunjukkan bahwa 1,3 juta itu bukan angka yang sedikit. Kalau kita hitung di Kabupaten Solok dengan jumlah 400.000 lebih jumlah penduduk, berarti ada peningkatan kurang lebih 150% jumlah dari penduduk yang ada. Tentu akan ada potensi-potensi pariwisata yang baru yang akan muncul, termasuk juga risiko-risiko. Kita ingin Uni memberikan gambaran sedikit terlebih dahulu tentang pariwisata dari sisi kacamata pemerintah daerah Kabupaten Solok. Silakan nih. Baik. Oh ya, sebelumnya Papis, selamat sudah muncul satu podcast Tendangan Bebas Hafiz. Siap, makasih. Kami berharap ini menjadi wadah untuk kontribusi, masukan, saran, terkhusus untuk pengembangan sektor atau destinasi wisata di Kabupaten Solok. Dan tentunya untuk hal-hal lainnya. Baik Pak Bis, kalau bercerita tentang perkembangan sektor wisata di Kabupaten Solok, benar. 3 tahun pasca COVID, kita terjadi lonjakan peningkatan kunjungan. Bahkan sekarang muncul tagline, kalau belum ke Kabupaten Solok, kita belum ke Sumatera Barat. Nah, ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berupa promosi-promosi, kemudian kita menggandeng beberapa kerjasama, baik itu dengan Podarwis yang skalanya individu, ya, kemudian juga dengan pelaku-pelaku penggiat sektor wisata lainnya seperti pihak-pihak swasta, pihak-pihak swasta. Di sini sudah terkhusus untuk di Kecamatan Lembah Gumanti, Jalan Panjang, kita sudah banyak yang dikelola, destinasi kita sudah banyak dikelola oleh sektor wisata. Katakanlah itu ada Kayujo Resort, Sofia, kemudian Green Hill dan lain-lain. Dan ini memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. Nah, kemudian ini bisa kita buktikan dengan indikasi semakin berkembangnya.
semakin berkembangnya animo, semakin berkembangnya keinginan-keinginan masyarakat untuk membangun homestay kah itu, villa kah itu ya. Kemudian kalau yang dengan skala besarnya lebih ke membangun hotel-hotel. Ya, itu. Kemudian dari Ekraf pun ini juga memberikan dampak yang signifikan. Karena dengan sekarang alhamdulillah Pak Pris, kemarin di akhir tahun 2024 desa wisata kita di desa wisata Danau Dia Teh. Aduh iya. Ya, Pak Pris, ya mendapatkan anugerah desa wisata nomor 2 terbaik tingkat nasional dalam kriteria digital. Jadi ini pun memberikan dampak yang luar biasa. Semakin banyak kunjungan ke kita. Nah, kemudian pelaku-pelaku di desa wisata ini membuat paket wisata, ya, membuat paket wisata, dan ini berkembang di setiap Podarwis, Pak Pris. Katakanlah ini di desa wisata Lahan Panjang, dia membuat paket wisata itu dengan menyiapkan lambang siarang, ya. Kemudian menyiapkan paket makan bajamba, kemudian mereka menyiapkan paket wisata seperti menangkok pensi. Ya. Nah ini luar biasa untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita. Baik, Uni, saya potong. Jadi tertarik apa yang kita sampaikan tadi, bahwa mestinya kan idealnya tentu pemerintah daerah hadir dalam menyupport hal seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya sudah melakukan support ini. Nah, cuman memang ada persoalan-persoalan yang muncul hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan homestay, villa yang tumbuh tanpa izin. Saya yakin dan percaya bahwa izin juga sudah ada pasti di beberapa villa dan homestay. Cuman bagi villa dan homestay yang belum ada izin, tentu dalam hal ini kolaborasi dari Dinas Pariwisata dengan pelayanan terpadu satu pintu di pemerintah daerah ini mesti kita jemput bola. Karena kalau bicara soal pariwisata tentu ada indikator-indikatornya. Apakah itu terkait dengan pelayanan, apakah itu terkait dengan izin, apakah itu terkait dengan keamanan, dan tentu saja pelayanan yang prima ini menjadi kata kunci. Saya baru saja membaca 1 minggu ini buku tentang sustainable tourism, artinya pariwisata yang berkelanjutan. Tentu dengan potensi yang telah muncul hari ini di Kabupaten Solok, kita berharap terjadi sustainable tourism, artinya wisata yang berkelanjutan. Jangan memang hanya ini dadakan dan musiman. Perlu kita menjaga ini. Mungkin kita minta tanggapan dari Uni tentang sustainable tourism ini. Menarik ini pertanyaan Pak Pris. Sustainable tourism ini memang harus kita bangun, ya. Kita bangun bagaimana sektor kepariwisataan kita berkembang terus setiap tahunnya. Jadi kita memang tidak bersifat stuck euforia sesaat, gitu ya Pak Pris ya. Jadi upaya-upaya Pemda adalah selalu setiap tahun itu kita melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas untuk semua pelaku-pelaku wisata yang ada di Kabupaten Solok. Tahun kemarin kita melakukan pelatihan untuk bagaimana kita harus menjaga kebersihan di tempat-tempat homestay dan segala macamnya, kemudian bagaimana kita menyajikan makanan yang sehat. Nah, memang untuk homestay yang masih belum berizin, kita tidak menutup mata juga, memang masih ada, tapi kita terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan investigasi pendekatan persuasif dengan menyampaikan indikator dan kriteria untuk bagaimana berdirinya sebuah Podarwis yang tercatat di Kabupaten Solok. Begitu Pak Pris. Sebelum kita lanjutkan silakan nih, ini ada mineral nih. Nah, mineral, kita santai saja. Benar ya. Air sehat. Ini sengaja tidak pakai merek, ini jangan-jangan nanti podcast Tenang Bebas Hafiz ini jangan nanti dikira endorse ya. Dibilang di endorse sama perusahaan. Kemudian Uni, menarik apa yang Uni sampaikan tentang pelatihan segala macamnya. Ini yang paling
kita dalami adalah terkait dengan pelayanan. Nah, pelayanan kita kira mungkin di beberapa tempat mereka sudah mengirim secara mandiri, baik itu resepsionisnya, pelayannya, dan segala macamnya, termasuk FO-nya. Nah, bagi masyarakat yang punya usaha mungkin 2 homestay atau 3 homestay, termasuk juga villa, ini kan perlu disupport oleh pemerintah daerah. Saya kira begini, saya lebih cenderung berbicara soal kasus-kasus di lapangan ya. Ketika ada seorang tamu datang ke villa atau ke homestay, kemudian dia nanya, Pak, di mana sih beli odol giginya? Biasanya jawaban standarnya ada di toko bawah, Pak. Mungkin ini perlu kita ubah nih. Pak, benar. Kalau boleh berkenan, mungkin begini jawaban pelayan berikutnya. Kalau boleh berkenan, saya bantu untuk membelikan odol ini. Ini kan satu kasus yang mungkin perlu kita dorong, kita push agar memang betul-betul pelayanan ini diterima. Walaupun kita tidak bicara standar hotel bintang 4. Karena ini kita lebih mengedepankan seperti yang Uni sampaikan tadi, ekonomi masyarakatnya. Ekonomi masyarakatnya ada di homestay-nya, ada di villanya. Mungkin perlu tanggapan dari Uni? Silakan. Ya, benar Pak Pis. Kita sebenarnya harus mampu menciptakan sabta pesona. Ya, bagaimana kita ramah memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan itu dengan tertib, indah, kemudian pulangnya nanti mereka membawa kenangan. Nah, ini salah satunya yang ramah itu Pak Pis. Walaupun minimarket jauh dari lokasi-lokasi homestay, ya paling tidak kita punya semacam pengarahan dari masyarakat, dari yang pelaku itu sendiri. Nah, ini ke depan akan kita lakukan, terkhusus untuk ini kita akan siapkan pelatihannya Pak Pis, insya Allah tahun ini. Kemudian juga selain keramahan pelayanan yang kita paripurna, kita juga berpikir untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan itu secara terstandar CHSE Pak Hafiz. Ya, terstandar CHSE. Kita mampu menciptakan lingkungan berbagai sektor lah, itu makanannya, lingkungannya dengan clean, ya. Kemudian kita mampu menciptakan suasana penginapan kita dengan healthy, ya kan. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga ini dengan sustainable. Kemudian kita respon terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pengunjung kita. Sebenarnya kita sudah mengajukan 3 Pak Hafiz ke Kementerian Pariwisata, tapi baru satu kita yang diberikan sertifikat, itu yang dilakukan pendampingan oleh dinas. Tapi yang dilakukan yang langsung diurus oleh pelaku-pelaku yang ya katakanlah dengan dana yang cukup besar gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini langsung pengurusan ke pusat dan mereka itu rata-rata sudah mempunyai sertifikat CHSE. Nah, ini kita nanti Pemda ada di pelaku-pelaku penggiat wisata untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang ramah, bagaimana kita bisa mengadakan pelayanan yang terstandar CHSE. Insya Allah tahun ini. Ini semakin menarik pembicaraan kita nih. Artinya kan bagi masyarakat yang melihat podcast ini semakin tercerahkan. Dan ada upaya-upaya dari Dinas Pariwisata untuk mempush pelayanan yang lebih prima. Kemudian saya tertarik tadi apa yang disampaikan terkait dengan pariwisata kreatif. Ada paket-paket dan segala macamnya. Beruntung memang di Kabupaten Solok ini, khususnya di Solok bagian selatan ini, dianugerahi kepingan sorga oleh Allah SWT. Luar biasa. Kita menyebutnya ini kepingan sorga yang terbagi-bagi, ada di Cambainya, ada di danau di atasnya, ada di danau di bawahnya. Termasuk memang juga pendamping wisata itu ternyata kita ada juga tanaman yang memang bisa cepat tumbuh, semacam hortikultural. Ada bawangnya, ada lobaknya, ada tomatnya, ada cabenya. Sebenarnya potensi pertanian ini kalau kita elaborasikan dengan kekuatan pariwisata, ini kan potensi baru. Seperti yang disampaikan tadi. Ada wisatawan datang ke sini bukan hanya menikmati alam,
tapi merasakan suasana yang baru. Bagaimana sih cara memetik cabai? Yes. Bagaimana sih cara mengambil bawang ketika masyarakat sudah panen? Bagaimana sih cara mengambil tomat dari batangnya? Ini kan ruang baru, potensi ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang memulai, tapi kan perlu dorongan kuat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar di area wisata itu. Kita berkolaborasi dan saya yakin persoalan finansial masyarakat sudah siapkan. Iya. Kalau mereka sudah mau melakukan kunjungan wisata, mereka pasti sudah siapkan finansial. Nah, ketika mereka masuk ke ladang, mereka sudah ambil bawang, kemudian kalau harga pasaran bawang itu kita misalkan 30.000, mungkin dengan kesenangan dan keasikan mereka bisa beli bawang 35.000 atau 40.000. Ini kan perlu sekali lagi pemerintah hadir di sana nih. Silakan nih kalau ada yang dijawab nih. Ya, benar. Itu sesuai dengan konsep homestay, Pak Hafiz. Ya. Jadi homestay itu tidak perlu yang rumah mewah segala macam, rumah apa adanya saja, tapi memang harus bersih, harus bersih. Kemudian yang konsep homestay itu pengunjung atau yang penginap memang dia mengikuti semua aktivitas yang punya rumah, Pak Fis. Ya. Jadi misalnya di homestay itu dia yang punya homestay itu dia bertani, menanam tomat misalnya atau menanam jagung. Kemudian yang pengunjung ini memang ikut aktivitas itu. Silahkanlah pengunjung itu memetik jagung. Ya. Silahkanlah dia nanti langsung dengan aktivitasnya membakar atau silakan panen, silakan membakar, silakan nikmati hasil ladang yang mereka panen sendiri. Itu konsepnya homestay itu, Pak Fis. Nah, kita hadir memang harus di antara mereka itu untuk memberikan edukasi-edukasi dan pencerahan seperti ini. Karena khusus di Alan Panjang ini homestay memang cukup banyak yang berkembang. Nah, kita memang kembali untuk tahun ini kita akan memberikan edukasi kepada penggiat-penggiat wisata ini, terutama untuk homestay seperti apa sih konsep homestay itu, dan hingga nanti mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya, hingga nanti impact-nya adalah terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Gitu. Siap. Itu tataran idealnya ya Uni. Tataran idealnya. Kemudian kita coba geser pembicaraan kita sedikit Uni terkait dengan munculnya villa-villa lagi. Kalau homestay kan secara otomatis kan rumah milik mereka, kemudian milik masyarakat, kemudian dirubah menjadi homestay. Syaratnya cukup sederhana saja, punya tempat, kemudian bersih dan nyaman. Termasuk juga keamanannya. Kemudian terkait dengan villa Uni. Ini kan villa ini luar biasa menjamurnya nih di Solok bagian selatan ini. Ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan oleh Dinas Pariwisata ini terkait dengan batas wilayah danau. Kita mendapatkan informasi bahwa danau ini ternyata sudah ada yang direklamasi. Resiko yang mungkin akan timbul adalah penyempitan badan danau. Kemudian yang kedua, kita khawatir rusaknya ekosistem yang ada di danau. Padahal danau ini kan punya potensi juga. Mungkin kita lihat kemarin sudah ada yang memainkan jet ski, sudah ada yang bersampan ria, babi dua bahasa lahan panjangnya, kemudian ada yang memasang jalo. Nah, ini tentu perlu penertiban agar memang reklamasi ini bisa dihentikan oleh pemerintah daerah. Sikap dari Pemda terhadap ini, Uni? Kita akan investigasi lapangan, Pak Fis. Ya. Di titik mana saja yang sudah lakukan reklamasi, ini tentunya nanti kita bekerja sama dengan tim yang terkait. Ya. Apakah itu dengan Satpol PP, apakah itu dengan DPRKPP, ya tentunya ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk melakukan penindakan dan pengawasan selanjutnya. Terakhir ini nih, saya baru nyadar dari tadi karena mungkin konsentrasi juga terkait dengan diskusi ini. Ternyata Uni panggil saya Bapak. Mungkin kedepannya panggil Dinda saja atau panggil nama saja Uni. Iya, bisa santai ya. Nah, dan ini yang terakhir. Ini keluhan.
keluhan dari penggiat agama, penggiat sosial kemasyarakatan, bahwa potensi pariwisata ternyata memberikan ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Apakah itu villa, apakah itu ekonomi kreatif, apakah itu homestay, dan lain-lainnya. Namun ekses yang timbul perlu kita pikirkan. Apa itu? Terkait dengan glamping, terkait dengan penerapan aturan-aturan dan norma-norma masyarakat yang berlaku di Kabupaten Solok ini. Saya ingin menggali lebih jauh, apakah mungkin dilahirkan perda yang menyangkut tentang wisata halal. Karena kalau kita bicara wisata halal kan tidak mesti harus pakai cadar, tidak mesti harus yang agak-agak ekstrim, tetapi setidaknya memenuhi norma-norma syariah. Kita mengusulkan, mungkinkah wisata halal ada di Kabupaten Solok? Nah, sekaligus tantangan ini nih, ke Dinas Pariwisata. Nah, tanggapannya apa nih? Saya dapat tugas nih dari Dinda nih. Jadi Dinda Office kita tentang pengelolaan pariwisata ini, kita sudah punya perda. Ya. Perda nomor 5 tahun 2020. Tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Sekaitan dengan yang Pak Dinda Hafiz sampaikan, mungkin nggak kita mengatur wisata ini dengan norma agama dan adat istiadat kita? Iya. Mungkin saja Pak Hafiz. Iya. Ya, mungkin saja. Ke depan akan kita pikirkan, akan kita lahirkan bersama-sama satu perda sebagai regulasi untuk mengatur semua tentang kepariwisataan kita, tentang wisata halal ini. Jadi mungkin saja Pak Dinda, kita akan buat perda wisata halal di Kabupaten Solok. Mohon doanya. Kemudian kapan? Ini perlu jawaban ini. Target berapa lama? Iya. Insya Allah dalam tahun ini akan kita bikin naskah akademik. Iya, kita bikin naskah akademik dulu. Kita ajukan dulu sebagai rangka perdanya. Begitu disetujui, kita bikin perda. Dan insya Allah nanti bersama anggota Dewan, DPRD Kabupaten Solok, ketuk palu menjadi sebuah perda wisata halal di Kabupaten Solok. Ini bukan mimpi Dinda Hafiz saja, tapi mimpi kami juga di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita tertarik pernah diskusi dengan salah seorang tokoh Kabupaten Solok ini, Pak Gamawan Fauzi. Beliau sampaikan, wisatawan jangan dihambat, tetapi mungkin regulasi yang perlu diatur. Beliau kebetulan bercerita tentang Kayu Jawa Resort. Kita punya batasan. Kalau ada glamping, sebelah sana itu khusus laki-laki, sebelah sini perempuan, kemudian dilakukan pengawasan 24 jam. Ada yang kita temui di lapangan, sebenarnya pelaku wisata ini sudah melakukan itu. Tetapi pengawasan ini yang perlu ditingkatkan. Biasanya mereka pisahkan laki-laki dengan perempuan, kemudian ternyata malam harinya terjadi pergantian antar tenda ini. Nah, ini kan perlu diatur. Kita ingin Satpol PP, kalau perda ini sudah dihadirkan menjadi sebuah rujukan regulasi bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat, tentu ini akan lebih nyaman dan amannya serta jauhnya kita dari persoalan-persoalan kemaksiatan yang muncul di Kabupaten Solok. Karena begini, 1 tahun belakangan kita dapat informasi itu, kita sampai ke Polsek menanyakan, ternyata aplikasi micet itu sudah ada loh di selatan ini. Nah ini kan perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Kita berharap ini bisa kita selesaikan secepat mungkin, karena kata sustainable itu sangat mungkin kita lakukan sepanjang kita bisa mengatur norma-norma. Kalau kita mau melihat daerah-daerah lain seperti di Bali, mereka tidak terpengaruh, mereka hidup dengan budaya sendiri, walaupun macam-macam budaya yang masuk, tetapi mereka mempertahankan budaya mereka. Kalau kita kembali ke Solok, ini masyarakat kita belum siap. Maka untuk itu perlu kita bikinkan regulasinya, Siap. Ya. Mungkin ada closing statement dari ini terkait dengan ini sebelum kita tutup dengan narasi kita. Oke, closing kami ini luar biasa pertemuan kita hari ini, dan
teruslah berkarya Dinda Hafiz, Siap. memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan di segala sektor di Kabupaten Solok, tidak hanya di sektor pariwisata saja, termasuk di sektor-sektor lainnya yang memberikan outcome dan impact yang positif untuk masyarakat kita. Kemudian yang seterusnya, Alahan Panjang adalah Swissnya Indonesia. Jadi kepada seluruh pengunjung, peminat pariwisata, silahkan datang ke tempat kami, nikmatilah keindahan alam kami, kemudian sesuaikan dengan aktivitas-aktivitas penduduk kami. Karena terkhusus untuk kami di Sumbar sekarang sudah berubah ya, karena ini adalah dibuktikan dengan 3 tahun berturut-turut kunjungan kami semakin bertambah karena Pak Hafiz sekarang wisata itu sudah berubah tidak lagi berupa mekanik, benda-benda mekanik, tapi orang sudah beralih ke wisata alam, wisata religi. Kabupaten Solok punya itu. Silakan, kami tunggu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih diskusi ringannya Uni. Iya. Mungkin banyak bagi kita yang bertanya kenapa harus seorang Uni Hafiz yang melakukan podcast ini dalam kapasitas sebagai anggota DPRD. Biasanya saya bersama mitra-mitra di DPRD termasuk Unilin biasanya bicara resmi tidak bisa lepas seperti ini. Hadirnya podcast ini adalah merupakan warna lain, merupakan ruang lain sehingga memang bisa kita lepas, kita bisa berdiskusi lebih ringan, tetapi bisa kita ambil kesimpulan-kesimpulan. Ada beberapa PR yang mungkin perlu dikerjakan oleh Dinas Pariwisata dan itu tentu ditunggu oleh publik Kabupaten Solok. Demikian kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos Uni.